bagikan renungan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada 2 bagian. Ya, saya akan bagikan satu renungan tentang hal mengikut Yesus dan ini yang saya pikirkan beberapa waktu ini dan menjadi kualitas yang penting ketika kita berpikir dan memandang ke depan. Kira-kira, mindset atau semangat atau bagian apa yang bisa dilakukan oleh anak-anaknya untuk bisa memandang jauh ke depan. Dan ini berbicara tentang satu keputusan yang sebenarnya sangat penting dan monumental untuk menjalani, petualangan atau perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, di bagian kedua nanti akan ada sedikit kesaksian dari adik kita Bita, dari pelayanan kampus, Depok dan kita akan coba dengarkan. Oke, baik, saya akan coba, share screen sebentar. Tahu slide yang berikutnya apa. Oke, ini perencanaan, bulan lalu, regional 1 ya. Kita bisa melihat banyak orang, tapi kita senang ya, supaya lebih banyak lagi orang yang betul-betul juga mengambil bagian dalam pekerjaan yang sangat indah dan mulia ini ya. Nah, saya tadi bagikan, Markus 1 ayat 17 ini satu ayat yang sangat berkesan ya, belakangan ini. Eee, saya biasanya, suka saya ada Alkitab, saya kebanyakan baca NIV, dan kemudian saya biasanya waktu renungan itu saya akan coret gitu, kata-kata yang menurut saya menimbulkan kesan yang begitu dalam ya. Nah, hal tentang mengikuti Yesus ini termasuk di bagian Lukas ini menjadi hal yang, berkesan. Kalau bisa dilihat tuh bahkan stabilo dan tulisannya jadi ke banyak tempat, karena kayaknya semuanya begitu penting. Tetapi di situ ada bagian yang sangat menyentuh ya, yaitu ketika Yesus berkata kepada mereka yang dipanggil menjadi murid-muridnya, "Mari ikutlah aku." Dalam versi yang lain, terjemahan yang lain, eee, di The Message dia bilang, "Follow me." Oke, saya akan tunjukkan satu statistik yang menarik sebenarnya yang saya lihat beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang life expectancy. Ini bahasa Indonesianya Mhm, apa ya? Angka harapan hidup ya. Jadi di antara 30 negara yang punya kekuatan ekonomi besar gitu ya, bisa dilihat dari pertumbuhan ekonominya, dari purchasing power-nya ya, dan lain sebagainya dan Indonesia termasuk. Kita bersyukur untuk hal itu, tetapi dari sisi angka harapan hidup, Indonesia ini yang paling rendah, ya, 72 tahun. Nah, kalau dibanding dengan yang negara maju lainnya seperti Jepang, kemudian Singapura, kita tertinggal belasan tahun gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya usia dan orang-orang di sekitar kita punya usia lebih dari 72 tahun itu udah luar biasa bonus. Nah, ketika saya melihat, angka ini saya pikir ya, kalau hidup kita ini ibarat baterai smartphone, kira-kira berapa persen lagi hidup hidup saya gitu yang tersisa. Nah, tahun ini saya umurnya 49 tahun. Kira-kira kalau 49 dibagi 72 itu mungkin sekitar 31 atau 32% ya. Sepertiganya, sisa sepertiga hidup saya ini kalau mengikuti angka ini. Nah, of course, hidup kita tidak tahu di hadapan Tuhan bisa lebih cepat kita pulang dan bersama dengan Dia atau lebih panjang dari itu. Pertanyaannya, apa yang ingin saya perbuat sekarang? Apa yang ingin kita perbuat sekarang di sisa sepertiga hidup kita? Di kesempatan yang lain waktu di perencanaan regional 1, saya berkata, ibarat permainan sepak bola, kemarin di Surabaya ada pendukung MU, ada Arsenal, ada Liverpool ya. Kita udah melewati babak pertama hidup kita. Kita sudah masuk di babak kedua dan mungkin sebentar lagi peluit tanda berakhirnya pertandingan buat buat saya dan buat kita itu akan di ditiup ya. Nah, saya
ingin, membagikan hal ini ya. Ini foto anak pertama kami ketika dia lahir di salah satu RSUD ya, di kota Melbourne. Kami nggak bayar apa-apa ya, gratis semuanya. Tapi, saya ingin bagikan bahwa perjalanan hidup kita yang penuh arti dan penuh makna, petualangan kita bersama Dia di dalam rencana besar yang Dia mau kita hidupi, itu dimulai dengan sebuah keputusan yang penting, yaitu keputusan untuk mengikuti Yesus. Ya, ini berkebalikan dengan mengikuti kehendak atau jalan hidup kita. Nah, bagian mengambil keputusan ini sebenarnya sangat menggetarkan hati. Bahkan dalam banyak kesempatan sebenarnya sangat menakutkan karena Kristus itu betul-betul mau kita menyerahkan tuh semua. Di dalam satu bagian firman dia bilang, kamu nggak bisa jadi muridku kalau kamu nggak bisa menyerahkan semua, everything gitu. Nah, ini bisa berarti menyerahkan tubuh kita, fisik kita, waktu kita, ya, harta atau dompet kita, karir kita, kebebasan kita, keamanan kita, kenyamanan kita, bahkan apa yang kita bangga-banggakan itu kita serahkan. Secara garis besar sebenarnya hidup kita sendiri gitu. Ya. Dengan kata lain, mengikut dia itu berbicara tentang penyerahan, menyerah, berserah, atau surrender. Ya, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya berserah atau menyerahkan diri atau surrender ini tuh berkebalikan jauh dengan insting alamiah kita. Insting alamiah kita itu adalah mengendalikan, mengontrol, ya, mengelola hidup kita, mendesain hidup kita, atau mengkondisikan hidup kita. Ya, kita tidak ingin dikendalikan atau dikontrol oleh keadaan. Kalau perlu kita yang bisa mengendalikan keadaan. Nah, ini berbeda jauh dengan penyerahan ya. Penyerahan itu tentang sikap hati sepenuhnya percaya dan bilang, Tuhan, kini saya mau menyerahkan, terserah Tuhan maunya apa gitu ya. Nah, ini tantangan buat kebanyakan kita, terutama buat kita yang memegang peran kepemimpinan ya. Kepemimpinan di kantor, mungkin di gereja, di masyarakat, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah diajarin atau didorong untuk menjadi orang yang menyerah ya. Lalu bagaimana kita mengendalikan suasana, mengendalikan masa depan, dan lain sebagainya. Nah, berserah atau mengikuti Yesus sebenarnya inilah titik berangkat bagaimana kita mengalami hidup yang bermakna. Sebenarnya kalau kita punya waktu, ujungnya sebenarnya mengalami damai yang sejahtera atau kebebasan yang paling sejati dan paling hakiki sebenarnya. Yaitu ketika kita memutuskan hanya Yesus yang kita ikuti dan dia bebas melakukan apa yang dia pandang. Jadi berbeda dengan foto ya. Kalau di foto ini saya waktu muda gitu ya. Ini mungkin tampaknya di kantor nasional ya. Lihat komputer dan komputer biasa memprogram segala sesuatunya sehingga bisa berjalan sesuai dengan kendali bahasa pemrograman yang sudah dituliskan gitu. Analoginya seperti apa? Analoginya seperti Tuhan ini agenda saya ganti aja Tuhan dengan agenda Tuhan. Analogi yang lain tuh seperti buku gitu ya. Kita diajarin untuk selalu merencanakan dengan baik ya hidup kita ya, bahkan harian kita ya. Saya orang to do list. Saya sering mencatat apa yang saya ingin lakukan tiap hari gitu. Sekecil-kecilnya gitu. Nah, penyerahan itu seperti saya hapus semuanya itu dan saya bilang Tuhan silahkan Tuhan yang tulis.
Saya udah nggak mau nulis lagi, silahkan Tuhan yang tulis. Tuhan tulis maunya apa, saya ikuti gitu ya. Sebenarnya kita punya teladan ya, yang puncak dari penyerahan ini, dan dia adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ikutlah aku. Dia datang ke dunia ini tidak punya agenda pribadi sama sekali. Dia menjalankan agenda yang mengutus dia, Bapaknya. Dan karena itu, akhir dari keputusan itu adalah mati dan salib agar kita diperdamaikan dengan Bapa gitu ya. Nah, apa yang tampak dari kehidupan yang mengikut dia atau berserah? Ya, ini bisa satu sesi yang panjang ya, tetapi bayangannya adalah yang lama itu adalah hidup di dalam desain pribadi. Saya tidak sedang berbicara bahwa kita tidak harus mendesain hidup kita secara pribadi, ini aspek yang lain. Tetapi kemudian kebalikannya adalah hidup yang dipandu oleh Roh. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Apa yang Tuhan mau saya hidupi atau jalani di dalam beberapa waktu ke depan sampai umur 72? Sepertiga hidup saya ya, yang itu seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oke, kita hampir di akhir dari bagian ini, yaitu kalau kita melihat lagi Markus 1 ayat 17, maka perkataan pertama yang dikatakan Tuhan kepada murid-murid dan Petrus adalah, ikutlah aku, ikutlah aku. Nah, kalau kita melihat bagian Alkitab lainnya, ini juga perkataan terakhir yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia berbicara kepada Petrus. Dia bilang, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, di dalam versi yang lain, dalam bahasa Inggris, dia pakai kata must. Tetapi engkau haruslah mengikut aku. Perjalanan kita yang akan Tuhan berikan di dalam beberapa waktu ke depan akan penuh makna, penuh arti ketika kita memutuskan dan berkata kepada Tuhan hari ini, I give up. Aku menyerah ya Tuhan. Aku menyerah dengan segala ambisiku, dengan segala rencanaku, dengan segala keinginan-keinginanku. Dan aku berserah kepada rencanamu, kepada kehendakmu, dan masuk di dalam hari-hari yang itu penuh dengan kesadaran penuh bahwa kita bisa sense, ini yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam beberapa waktu ke depan. Saya berhenti di situ, dan silakan nanti ada kesempatan kalau ingin mendiskusikan. Mungkin kalaupun ada pertanyaan ketika waktu masih cukup, kira-kira bagian apa yang ada dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu sekalian yang masih kita serahkan tanpa syarat kepada Tuhan. Unconditional surrender ke Tuhan. Dan bagaimana kita bisa lebih lagi menyerahkannya di dalam waktu ke depan. Baik, saya stop di situ. Saya akan tampilkan video dari adik kita ya. Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan aku Tabita Sitanggang dari Navigator Kampus Depok. Hari ini aku mau cerita sedikit, sharing sedikit tentang gimana aku bisa ketemu sama Navigator dan join dengan Navigator. Nah, jadi itu dulu startnya dari mama aku dulu. Dulu dia itu berkuliah di Bandung, di Unpad, dan akhirnya ketemu sama navigator, dan mama aku ketemu papa aku, dan papa aku juga ikutan navigator. Jadi saat kita kecil itu kita sering diajakin untuk ikut acara-acara navigator orang tuanya gitu. Misalnya ada PA Pasutri, kita diajakin ikut, dan kita ketemu teman-teman di sana, ketemu teman-teman baru, dan itu yang membuat aku malah mungkin lebih excited untuk ikut PA gitu kan, karena tujuannya hanya satu gitu, untuk ketemu teman-teman yang lain, karena kita akan main gitu kan sepuas mungkin gitu. Jadi menurut aku tuh dulu tuh seru banget gitu, dan itu memang momen-momen yang sampai sekarang aku masih kangenin sih, karena dan
sampai sekarang kita juga masih berhubungan baik sama teman-teman yang lain. Dan makin lambat laun itu mama juga sering cerita gimana dia dalam kampus, karena memang kita makin curious kan, aku makin curious gimana mama dalam kampus. Terus aku dikasih lihat untuk foto-fotonya, oh ternyata seru banget sama teman-temannya. Mungkin pada saat ada rally, terus oh seru banget ya mah, bisa makan-makan bareng, ketawa-ketawa bareng gitu. Nah awalnya emang ceritanya senang-senang gitu, tapi makin aku besar, mama juga cerita gimana proses mama yang sebenarnya nggak gampang, tapi tetap mau bertumbuh dan mau berjuang untuk imannya gitu. Dan akhirnya saat aku berkuliah, mama suruh aku, sebenarnya dari mama dulu sih, suruh aku untuk kayak kamu nanti ikut PA kampus ya. Cuma memang tidak ada paksaan gitu kan. Cuman aku juga curious kayak, oh PA kampus emang seseru mama kayak dulu gitu kan. Iya nanti kamu ketemu banyak teman. Jadi mama aku kayak bilang banyak ketemu banyak teman, nanti kamu ketemu dari teman sana teman ini gitu kan. Yang itu membuat aku kayak aduh seru banget ya kayaknya. Walaupun sebenarnya aku udah rasa kayak ikutan gak ya, karena sebenarnya malu juga, kayak takut insecure gitu kan ketemu teman-teman yang keren. Akhirnya aku dihubungin sama kakak PA aku, Kak Tasya, dan akhirnya kita punya kelompok PA kecil teman-teman yang lain, dimana teman-teman kelompok kecilku ini adalah salah satu bukan adalah teman-teman terbaik yang aku punya gitu, yang kayak Tuhan tuh kasih mereka ke aku. Kita tuh kayak punya circle yang oh ini toh kita bisa jadi diri kita sendiri gitu kan. Jadi abis itu aku ikut-ikutan acara-acara kampus yang kampus kasih gitu kan, misalnya kampus navigator buat ini, ikutin. Awalnya cuma ikut-ikutan doang, tapi akhirnya punya rasa kerinduan sendiri untuk oh aku mau ketemu lagi, aku mau PA lagi gitu, aku mau rally lagi gitu, ada acara apa aku mau ikutan lagi gitu, nggak mau sampai ketinggalan gitu kan. Mungkin kayak sangat obses gitu, karena aku merasa ini nih aku bisa menjadi diriku sendiri gitu, aku bisa cerita apa aja gitu. Nah dari situ imanku mulai bertumbuh gitu kan. Nggak mungkin awalnya dari dorongan mama ya, mungkin hanya karena mama suruh aku ikutan gitu kan. Tapi akhirnya aku melihat dalam diriku sendiri, akhirnya aku mulai aktif ikut pelayanan di navigator, nggak hanya sekedar kayak kegiatan gitu kan, tapi gimana aku bisa mengambil kesempatan untuk diriku bahwa aku mau mengenal Tuhan Yesus gitu kan lebih dekat, belajar cara mengasihi orang lain khususnya. Mungkin itu salah satu hal yang sulit juga gitu kan, tapi di sini aku belajar untuk merubah cara pandangku dari sekedar terlibat dari hanya mendengar aja dulu, menjadi aku mau memahaminya gitu. Aku benar-benar mau memahaminya. Akhirnya pas aku kuliah aku ikut RKN, itu adalah salah satu kesempatan yang luar biasa yang maksudnya dalam navigator yang aku bisa ikutin. Terus akhirnya aku ikut acara-acara retreat yang lain. Terus akhirnya aku memiliki kesempatan untuk menjadi leader di Summer English. Itu adalah salah satu kesempatan yang luar biasa. Dan mungkin aku sebagai leader, aku mau cerita sedikit pengalaman aku di Summer English. Jadi mungkin ini sebenarnya proses gimana Tuhan juga membentuk aku gitu kan. Aku ketemu leader yang lain pada saat itu aku ingat banget aku ketemu kakak namanya Kak Elsa, di mana dia juga memberikan suatu feedback atau kalimat yang membuat aku langsung kayak gitu. Oh mungkin Tuhan maunya ini ke aku gitu. Walaupun sebenarnya posisi aku leader gitu kan, tapi bukan berarti aku nggak bertumbuh, bukan berarti aku kayak ya udah gitu aku leader ya udah selesai gitu kan. Enggak, aku ketemu teman-teman dari US, terus teman-teman leader dari kota-kota yang lain gitu, kita kumpul bersama di situ. Mungkin aku belum terlalu mengenal mereka, tapi di situ kita belajar bahwa kita punya Tuhan yang sama, kita mau berkembang bersama, kita mau buat teman adik-adik yang lain itu juga tuh mengenal Tuhan gitu kan. Mungkin pada saat itu tujuan kita tuh mau buat adik-adik itu kayak oh kamu bisa gitu, adik-adik partisipan. Tapi buat aku pribadi momen itu adalah momen Tuhan mau bentuk aku lagi gitu kan. Tuhan mau apa ke aku. Akhirnya dari situ oh aku tahu Tuhan mau apa ke aku. Mungkin sampai sekarang memang mencari gitu kan, tapi dari situ aku menyadari bahwa Tuhan itu bekerjanya nggak dari hal-hal besar gitu, tapi dari hal-hal yang kecil. Tuhan tuh membentuk hati aku,
terus sedikit demi sedikit menjadi besar. Jadi membuat aku bahwa navigator itu memang bukan hanya sekedar komunitas gitu, tapi alat Tuhan membentuk hidupku gitu menjadi tempat dimana aku bisa melayani Tuhan. Inilah Tuhan, pakailah hidupku. Jadi mungkin sedikit sharing dari aku. Terima kasih semuanya. Shalom. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati waktu berdoa di rumah masing-masing. Terima kasih sudah mendoakan Subregional 1.3. Kami. Oke, Bang Ivan, ada mau disampaikan untuk closing? Ya, saya bersyukur ya bahwa kita ada di dalam komunitas di mana kita terus didorong untuk berserah. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya mungkin hari ini tidak bisa, mungkin hari ini ya, kalau di dalam anugerah Tuhan mungkin tidak bisa hadir di ruangan ini gitu. Ketika saya memikirkan hal ini, sebenarnya ada banyak event dan mungkin juga dalam kehidupan Bapak Ibu sebenarnya kita harusnya sudah mati ya di masa yang lalu gitu. Saya ingat masa kecil saya pernah tenggelam, saya pikir saya akan mati hari itu. Waktu saya mahasiswa KKN di Magelang, kemudian bis yang kami tumpangin itu terprosok masuk ke jurang. Dan hanya oleh kasih karunia Tuhan, mobil itu tidak menggelundung, tapi itu di area yang sangat sangat memungkinkan gitu. Ada masa saya sakit keras ya, sakit keras dan saya pikir ini mungkin ini yang terakhir gitu. Nah, pengalaman ini tentu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita hari ini masih hidup, untuk apa ya? Rasanya untuk sekali lagi kita dibawa di dalam sebuah proses untuk makin serupa dengan Dia ya. Makin menjalani hidup yang Kristus mau kita jalani gitu buat anak-anaknya. Nah, kita sulit untuk menyerahkan, saya pribadi gentar dan takut menyerahkan segala sesuatunya. Kemungkinan besar salah satunya karena kita belum mengenal sepenuh-penuhnya siapa Dia yang kepadanya kita menyerahkan agenda jalan hidup kita, ambisi kita kepadanya ya. Ketika kita mengenal Dia sepenuh-penuhnya, sebulat-bulatnya, sedalam-dalamnya, akan lebih mudah kita berserah dan berkata, ya Tuhan, aku sekarang mau mengikut Engkau. Mungkin begitu, Mas David dan teman-teman semua. Ya, oke, terima kasih. Kita akan berfoto dulu, setelah itu nanti Bang Ivan bisa menutup kita dalam doa ya. Kita ambil foto dulu, silakan teman-teman open cam. Terima kasih. Saya serahkan lagi ke Bang Ivan untuk menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami menerima ajakan untuk mengikut Engkau Tuhan. Satu ajakan yang begitu mulia dan menggetarkan hati kami ya Tuhan. Sekaligus mengangkatkan hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa keputusan itu memiliki harga ya Tuhan, yang sangat mahal dan berat. Itu artinya kami harus meninggalkan banyak hal di belakang kami, segala sesuatu yang kami pandang berharga dan mungkin kami banggakan dan mungkin menjadi pegangan kami ya Tuhan. Tuhan, di sisa waktu yang kami punya, setiap kami di sini ya Tuhan, taruhlah iman ya Tuhan. Pengenalan yang dalam akan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, bukan saja kami rela ya Tuhan, tetapi bersuka cita ya Tuhan, menyerahkan hidup kami, agenda kami, orientasi kami, ambisi kami, dan tujuan hidup kami untuk masuk di dalam rencana dan kehendak-Mu. Berkati kami semua di sini Tuhan, berkati setiap warga jemaat Navina Tuhan di Indonesia ini, agar kami menjadi pribadi dan komunitas yang penuh penyerahan, surrender kepada Engkau. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, teladan kami yang paling depan Tuhan, yang mempraktikkan pertama penyerahan diri itu, kami telah berdoa dan meminta dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih Mas David, saya kembali.